Cek bismillah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak lain tak bukan karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini sangat banyak sekali dan tidak terhingga besarnya. Dua nikmat Islam yang terbesar, yaitu iman dan Islam, patut kita syukuri masih ada di dalam diri kita sampai detik ini, dan kita harapkan nikmat iman dan Islam ini terjaga sampai akhir hayat kita. Amin. Kemudian nikmat tak kalah besar pula, ma'asyiral muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Nikmat kita diberikan kekuatan, kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita selama kita hidup di dunia ini, baik itu sholatnya, baik nanti puasanya, baik birrul walidain, baik mencari nafkah untuk keluarga dan yang lain. Alhamdulillah, masih kita rasakan kemudahan-kemudahan Allah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita di dalam kebaikan dunia kita dan juga di akhirat kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, tentunya para sahabat seluruhnya, dan juga orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita pada kesempatan kali ini membahas kitab fikih Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Fikih praktis sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian, kita sedang membahas tentang sholat. Belum selesai. Terakhir yang kita bahas yaitu tentang syarat sahnya sholat, yang mana dengan mempelajari syarat sahnya sholat, hendaklah kita harus memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut sebelum hendak menunaikan salat kita, baik itu suci dari hadas kecil dan hadas besar, baik itu menutup aurat kita, menjauhi najis di 3 tempat: badan, pakaian, dan juga tempat salat, dan juga menghadap kiblat, dan niat, dan juga syarat sah salat yang lainnya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, fi arkaniha, di dalam rukun-rukun salat. Jadi ada beberapa istilah di dalam salat yang biasa kita kerjakan, Pak Bu sekalian. Yang pertama tadi sudah kita bahas syarat sahnya salat. Yang kedua ini rukun-rukun salat. Rukun-rukun sholat adalah bagian-bagian yang terkandung di dalam sholat. Jadi kalau bedanya dengan syarat yang kita bahas kemarin, syarat itu pendahuluan sebelum masuk ke dalam ibadah sholat. Tapi kalau rukun sholat, ya mulai dari awal sholat, sejak berdiri takbiratul ihram sampai duduk salam, itu ada kandungan di dalam sholat yang kita lakukan dari awal sampai akhir, itu yang masuk kategori rukun-rukun sholat.
Arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukun sholat jumlahnya ada 14, Pak Bu sekalian. Enggak perlu dihafal nggih. Enggak perlu dihafal. Insyaallah sudah kita lakukan semuanya ini. Kita lakukan tiap saat ketika kita sholat, hanya sekedar dibayangkan saja. Oh, ternyata ini rukun. Ustaz, emangnya nanti ada apa lagi saat selain rukun? Ada wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Ada juga nanti mustahabus sholat, hal-hal yang disunahkan di dalam sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat yang biasa kita lakukan ini kalau dioncei sedikit demi sedikit dipredeli, itu ada yang namanya rukun jumlahnya 14, ada yang namanya kewajiban jumlahnya 8, ada yang namanya sunnah-sunnah sholat jumlahnya banyak. Apa pentingnya mempelajari 3 bagian ini? Gunanya kalau dikerjakan semua setiap saat, insya Allah nggak ada masalah, sholat kita sah. Tapi nanti berguna pembagian seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yaitu tatkala kita mengalami kelupaan. Lupa tadi saya belum ini, yang dia lupa ternyata rukun. Konsekuensi rukun di sini disebutkan ya. Konsekuensi rukun. Watasqutu la tasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Rukun ini tidak bisa gugur. Maksudnya tetap harus dikerjakan. Tidak bisa gugur. Baik itu dengan alasan sengaja ataupun lupa ataupun tidak tahu. Jadi 14 ini Pak Bu sekalian, mau gak mau harus dilakukan, atau kita bisa bilang wajib dilakukan. Tidak boleh lupa, tidak boleh tidak tahu, apalagi sengaja tidak mengerjakannya, bisa berakibat sholatnya gak sah. Kita bahas yang pertama, al-qiyam fil fardi alal qadiri muntasiban. Rukun yang pertama, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, adalah berdiri di sholat wajib bagi orang yang mampu dengan berdiri dengan tegak. Bagi orang yang mampu, berdiri ini dilakukan dengan tegak. Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah qanitin, dalam keadaan tunduk. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, salli qa'iman, solatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau engkau tidak mampu maka solatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin, kalau engkau tidak mampu duduk maka solat sambil berbaring. Sambil berbaring. Fa in tarakal qiyama fil fardhi li udrin, kalau dia meninggalkan berdiri ini gara-gara ada udzur seperti sakit atau takut jatuh ataupun yang lainnya, maka udzurnya diterima. Udzurnya diterima, dia sholat sebagaimana keadaan yang ia mampu, baik duduk ataupun dengan berbaring. Tapi kalau bagi kita seluruh yang hadir di sini ya insya Allah sehat-sehat semua, gak ada udzur di sana, maka wajib berdiri ketika sholat wajib, yaitu 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu dilakukan sambil berdiri. Amma sholatun nafilah, adapun sholat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Berdiri di sini hukumnya cuma sunnah, tidak sebagai rukun. Akan tetapi sholatul qa'im fiha afdalu min sholatil qa'id. Sholat sunnah sambil berdiri itu lebih baik daripada sholat sunnah sambil duduk. Sholat sunnah contohnya apa? Sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat tarawih, sholat duha, sholat malam. Boleh sambil duduk? Boleh. Sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk. Berdiri dalam sunnah, berdiri dalam sholat nafilah hukumnya hanya sunnah. Tapi berdiri lebih utama.
Karena Nabi SAW bersabda, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'imi. Salatnya orang yang duduk separuh pahalanya dari salatnya orang yang berdiri. Ini untuk salat sunnah ya. Untuk salat sunnah. Kok taraweh capek ya? Mungkin gara-gara lama atau gimana. Duduk silahkan, gak ada masalah. Tapi berdiri lebih utama, lebih banyak pahalanya. Kemudian balik ke atas sedikit sebentar, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ada udzur seperti ya mungkin yang sudah sepuh ya, dari awal takbiratul ihram sampai akhir nggak bisa berdiri atau sakit nggak bisa berdiri, maka sholat sambil duduk. Kemudian duduk ini ada dua macam duduk. Duduk di atas sajadah sama duduk di atas kursi. Ini perlu ada pertimbangan tersendiri. Kapan kita duduk di atas sajadah? Yaitu tatkala kita masih mampu sujud. Tatkala kita masih mampu sujud, maka duduknya di atas sajadah seperti ini. Biar nanti ketika pas sujud bisa sujud langsung. Karena kita diberikan keringanan untuk duduk itu pas berdiri tok. Tapi kalau masih mampu sujud, ya harus sujud. Itu permasalahan yang lain. Itu nanti pas bagian sujud. Tapi kalau berdiri nggak bisa, rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa, ya sudah, sholat duduk di atas kursi. Maka dia nanti rukuknya bungkuk sedikit, pakai isyarat itu, kemudian sujudnya bungkuk agak ke bawah lagi. Jadi ditimbang ya, kalau mau sholat sambil duduk, apakah masih bisa rukuk sama sujud atau enggak. Kalau masih bisa, sholatnya di atas sajadah, duduknya di atas sajadah. Kalau enggak bisa, di atas kursi. Ini mungkin sedikit tambahan. Ini yang pertama, berdiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rukun yang kedua takbiratul ihram fi awwaliha wa hiya qawlu Allahu akbar la yujzi'uhu ghairuha. Yang kedua adalah takbiratul ihram di awal sholat, yaitu seorang mengucapkan Allahu akbar. Tidak sah selain lafaz ini. Dulu sempat ada di Indonesia ini sholat dua bahasa atau sholat bahasa Indonesia. Pernah diliput dia ketika sholat Allah Maha Besar. Ini enggak sah sholatnya, karena takbiratul ihram hanya sah diucapkan dengan lafaz ini Allahu Akbar. Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Diganti nama Allah lagi yang lain enggak boleh. Allahu Somad enggak. Meskipun itu nama Allah ya. Yang boleh cuman ini saja. Dan sekali lagi takbiratul ihram itu maksudnya ucapannya saja Allahu Akbar. Adapun isyarat tangan itu nanti masuk ke sunnah. Jadi mengangkat tangan sebahu atau setelinga kemudian bersedekap itu nanti masuk ke yang disunahkan saja. Yang wajib ucapannya Allahu Akbar. Ini berdasarkan sabda Nabi mengajari orang yang jelek sholatnya, sampai Nabi memerintahkan orang itu sholat berkali-kali karena salah. Nabi mengatakan kum fasolli fa innaka lam tusolli. Berdiri sholat, kamu belum sholat. Orang tadi sholat lagi, berdiri lagi. Akhirnya orang tadi nyerah, sholatnya enggak bisa sebaik yang diinginkan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan idza qumta ilas salati fakabbir. Jika kau berdiri hendak melakukan sholat, maka bertakbirlah. Bertakbirlah. Jadi tidak sah sholat tanpa adanya takbir. Ini imbauan bagi jamaah yang masbuk ya, yang buru-buru pengen ngejar rakaat imam gara-gara telat. Ini terkadang takbiratul ihram gak diucapkan sebagaimana mestinya. Gimana seharusnya takbiratul ihram itu diucapkan dalam kondisi berdiri menghadap kiblat, tubuh tegak. Tubuh tegap
menghadap kiblat, Allahu Akbar. Baru nanti ikuti gerakan imam. Kalau misalkan imam rukuk, ya kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Jadi masuk sholat dalam kondisi masbuk sama. Takbiratul ihram harus diucapkan juga. Jangan langsung ikuti gerakan imam. Ini yang kedua. Yang ketiga, qiraatul Fatihah murattabatan fi kulli rak'atin, membaca Al-Fatihah secara urut di setiap rakaat. Kalau ada 4 rakaat berarti 4 kali baca Al-Fatihah. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi dikecualikan, boleh tidak membaca karena ada kondisi. Wa yustathna min dzalika al-masbuqu idza adraka al-imama raki'an aw adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah. Dikecualikan bagi makmum yang masbuk jika dia mendapati imam dalam kondisi ruku'. Dia enggak baca Al-Fatihah. Dia nanti takbir Allahu Akbar terus ngikuti gerakan imam ruku'. Nanti permasalahannya mungkin akan bersambung. Kalau dia dapat rukuknya imam, maka dia dapat rakaat itu. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Intinya yang di sini dia nggak baca Al-Fatihah, gugur kewajiban baca Al-Fatihah bagi masbuk. Atau dia dapat berdirinya imam, belum rukuk imam, tapi mau baca Al-Fatihah nggak cukup. Imam sudah rukuk. Jadi pas lagi baca awal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, imamnya ternyata rukuk, Allahu Akbar. Nah ini gugur kewajiban masbuk ini, baca Al-Fatihah langsung ikuti imamnya. Ini kondisi gugur baca Al-Fatihah yang pertama. Yang berikutnya dikecualikan juga gak perlu baca Al-Fatihah, yaitu makmum fil jahriyah, makmum di dalam sholat yang jahriyah, sholat yang bacaan imamnya dikeraskan. Seperti apa? Tadi maghrib rakaat 1 dan 2, makmum ini gak perlu baca Al-Fatihah. Kemudian isya nanti rakaat 1 2, makmum gak perlu baca Al-Fatihah. Subuh rakaat 1 2, emang 2 dok ya, itu juga gak perlu baca Al-Fatihah. Ini dikecualikan. Lakin akan tetapi lau qara'aha, kalau seandainya makmum tetap baca Al-Fatihah dalam kondisi pelan ya, jangan keras bareng imam ya. Fi saktatil imam fa inna dzalika aula akhdan bil akhwal. Maka itu lebih baik untuk mengambil pendapat yang hati-hati. Jadi di sini tadi digambarkan makmum pada sholat jahriyah pada asalnya nggak perlu baca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihahnya bacaan Al-Fatihahnya sang imam itu mewakili makmumnya. Tapi kalau misalkan mau baca, nggak apa-apa juga untuk keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Bacanya pas di mana? Fi saktatil imam, ketika imam jeda tidak baca. Jadi misalkan imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, di situ ada jeda dikit itu, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Kita baca dengan pelan, di diamnya di posisi imam itu diam ketika jeda membaca jahriyahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau misalkan bismillah, ambil pendapat yang pertama, nggak baca sama sekali saya, pas imam baca, silahkan, nggak ada masalah. Kalau yang lain mungkin punya pendapat, kalau saya tetap baca untuk lebih hati-hati, silahkan juga, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat dalam sholat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ar-ruku'u fi kulli rak'atin, ruku' di setiap rakaat. Nah, ini jelas ya insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu
wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kalian. Dan juga Nabi bersabda, summarka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah engkau sampai tenang dalam rukukmu. Rukuknya ya. Jadi ini belum bahas tentang bacaan Sami Allahu liman hamidah, Subhana rabbiyal a'la. Dari tadi belum dibahas ini. Nanti masuk ke mana? Nanti masuk ke wajibat. Jadi kita dari tadi bahas cuman gerakannya tok. Kecuali yang pertama tadi ya ucapan ya, Allahu Akbar. Kedua juga ucapan baca Al-Fatihah. Kemudian yang ini gerakannya rukuknya. Jadi dari lurus gini, kemudian kayak membungkuk gini. Itu rukun keempat. Kemudian rukun kelima dan keenam gabung di sini, ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu minhu qa'iman. Bangkit dari rukuk kemudian lurus, yaitu i'tidal, namanya i'tidal. Jadi bangkit dari rukuk kemudian lurus, i'tidal, diam sebentar. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW mengajari orang yang jelek sholatnya tadi, warka hatta tatma'inna raki'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Rukuklah sampai tenang rukukmu dan bangkitlah hingga tegak berdirimu. Ini ya, jadi gerakannya saja. Jadi tubuh kita bungkuk kemudian tegak lagi. Ini rukun yang kelima dan keenam. Bacaan di situ nggak masuk sini, tapi nanti masuk ke wajibat. Mungkin sedikit ya, kok dibedakan saat ini rukun, ini wajibat, karena konsekuensinya beda. Contoh di lupa, dalam kasus lupa, si rukun ini nggak bisa ditempel dengan sujud sahwi. Lupa nggak rukuk, itu harus segera rukuk, dikejar, rukuknya harus dikejar segera. Nggak bangkit dari rukuk, lurus sejenak, tahu-tahu habis rukuk langsung sujud, itu nanti nggak boleh lanjutin dia. Lanjutin rakaat ini rusak, nggak dianggap rakaat. Nanti tak tempel dengan sujud sahwi nggak bisa. Rukun kalau lupa nggak bisa ditempel dengan sujud sahwi, dia harus segera rukuk lagi. Jadi misalkan habis rukuk tadi dia langsung sujud, loh tadi belum bangkit dari rukuk, dia langsung berdiri lagi, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, baru sujud. Itu bedanya rukun sama wajib. Kalau wajib lupa baca, contohnya ya sami Allahu liman hamidah, saya lupa, itu nggak perlu dikejar, udah lupa tinggalkan, lewati, nanti di akhir saya sujud sahwi, cukup. Jadi konsekuensi meninggalkan rukun dengan meninggalkan wajib itu beda. Rukun lupa bisa bikin rusak rakaat ini, kalau si wajib lupa bisa ditempel dengan sujud sahwi. Kalau nggak ditempel sujud sahwi rusak semuanya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kelima dan keenam, bangkit dari rukuk kemudian lurus. Yang ketujuh lanjutannya berarti as-sujud, sujud. Dan sujud ini diperintahkan untuk di atas 7 tulang. Di atas 7 tulang. Yang disebutnya di hadis Ibnu Abbas. Di dalamnya ada perkataan Ibnu Abbas, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk sujud di atas 7 tulang. Al-jabhatu, batuk. Kemudian beliau enggak cuma batuk tak, wa asyara biyadihi ila anfihi. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya hidung juga. Jadi beliau menyentuh batuknya sama hidungnya. Ini satu. Wal yadaini, kedua tangan. Wa rukbataini, kedua lutut. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 lagi, wa atrafil qadamaini, ujung kedua kaki, bukan kakinya ya, ujungnya saja gini.
Jadi kedua kaki kanan kiri ini ujung jari jemarinya disentuhkan ke tanah. Jadi saya ulangi, dia di sini ada 7 tulang yang wajib nempel ke tanah. Yang pertama dahi plus hidung sesuai yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian kedua tangan, kemudian 2 lutut dan ujung-ujung kaki. Jari-jari kaki di depan itu di sini. Ada ancaman bagi orang yang sujudnya biasanya yang mana yang nggak nempel ke tanah, Pak? Hidung ya. Mungkin pernah lihat beberapa yang sholat hidungnya tidak nempel ke tanah. Itu kalau Bapak Ibu lihat seperti itu, nanti biar dia tunggu sholatnya selesai dulu baru dikasih tahu. Jangan pas sholat langsung didelep ke kepala nih. Oh, jangan ya, Mas, hidungnya kena tanah. Jangan ya, enggak bercanda. Ada nunggu sholatnya selesai dulu baru nanti dikasih tahu bahwasanya hidungnya harus nempel ke tanah. Nabi bersabda, la sholata liman lam yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabina. Tidak sempurna sholat orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana menempelkan dahinya. Jadi disebut dahi, maka masuk ke sana hidung juga. Ustaz, hidungnya pesek tapi ya ya semampunya ya. Semampunya. Saya juga pesek ini tapi ya masih bisa. Lanjut, masyaallah muslimin dan muslimat. Setelah sujud, rukun yang ke-8 plus ke-9, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud, wal julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Ini lanjutan dari sujud tadi ya. Kemudian duduk, bangkit dulu, kemudian duduk. Rasulullah mengatakan summarfa hatta tatma'inna jalisan, bagi orang yang tadi ya ngajari orang yang jelek sholatnya ya. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tegak dalam kondisi duduk. Jadi duduk di antara 2 sujud hukumnya rukun. Kemudian yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan, tumakninah di seluruh rukun. Jadi sudah selesai tuh Bu, Pak sekalian, rukun yang berupa gerakan, mulai dari rukuknya, bangkit dari rukuk, berdiri sebentar, i'tidal, kemudian sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, itu semua dilakukan dalam kondisi tumakninah. Apa itu tumakninah? Adalah tenang. Kadar minimal tumakninah wa takunu biqadril qaulil wajib fi kulli ruknin, yaitu seorang bisa membaca 1 zikir wajib yang berada di rukun itu. Jadi kadar minimal tumakninah Pak Bu sekalian, jangan sampai lebih cepat dari ini ya, nanti bisa nggak sah sholatnya. Jadi Nabi pernah menegur seorang sholat buru-buru, sujud kayak mematuk. Jadi nempel baru sebentar langsung diangkat, rukuk baru sebentar langsung diangkat, itu nggak sah. Harus ada tumakninah, minimalnya seorang bisa membaca 1 zikir wajib di situ. Kalau pas rukuk ya bisa membaca 1 subhana rabbiyal azim. Itu sekali saja sudah dianggap tumakninah. Jadi lurus kondisi rukuk, subhana rabbiyal azim, udah itu sudah dianggap minimal tumakninah. Jadi kalau mau buru-buru cepat sholat, nggak boleh kecepatan juga nggih. Tetap harus memperhatikan tumakninah ini, bisa membaca 1 zikir di situ sekali saja zikirnya. Kemudian yang ke-11, rukun yang ke-11 at-tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir. Ustaz, tasyahud yang pertama enggak masuk rukun. Tasyahud yang pertama kalau misalkan ada 2 tasyahud ya, itu masuknya ke wajib saja, wajibat sholat. Dia nanti kalau lupa tidak tasyahud awal, sudah terlanjur berdiri, enggak perlu duduk lagi, jangan duduk.
Karena itu nanti bisa ditempel dengan sujud sahwi saja si tahiyat awal ini. Tahiyat awal dia termasuk wajibat, nanti akan kita bahas. Yang masuk rukun yaitu at-tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tasyahud assalamu alallahi min ibadihi. Dulu sebelum diwajibkan kepada kami untuk baca tasyahud, kami membaca ini tasyahud yang dulu sebelum diajari Nabi, mereka membaca assalamu alallah min ibadihi, keselamatan kepada Allah dari hamba-hambanya. Kemudian Nabi menegur, beliau mengatakan la taqulus salama alallah, jangan kalian mengatakan semoga keselamatan untuk Allah, akan tetapi ucapkanlah ketika tasyahud itu at-tahiyyatu lillah, segala penghormatan, keagungan hanya milik Allah, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan tasyahud akhir dengan bacaan tadi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum, gimana, lupa malah kalau nggak pas sholat lupa malahnya. Assalamu alayka, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud akhir ini. Yang Allahumma sholli itu sholawat, itu nanti masuknya ke wajibat. Jadi yang rukun itu adalah tasyahud akhir, bacaan at-tahiyatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi beda ini nanti ya, konsekuensinya beda. Kalau misalkan pas tasyahud akhir agak sedikit ngantuk-ngantuk misalkan ya, kemudian baru baca ini dok, sholawatnya belum terbaca, sudah salam, nah, itu nanti dia meninggalkan kewajiban, bukan rukun ya, nggak perlu dibalik lagi, dia tempel dengan sujud sahwi saja, karena yang ditinggalkan sholawat, dan itu hukumnya wajib. Kemudian yang ke-12 al-julusu li tasyahudil akhir, duduk untuk tasyahud akhir, karena Rasulullah melakukannya dan senantiasa melakukannya, karena beliau juga mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tasyahud akhir itu dikerjakan sambil duduk. Emang ada tasyahud akhir nggak sambil duduk? Wallah, selama ini belum ketemu ya. Kalau tasyahud akhir ya duduk terus biasanya. Ya mungkin sambil berbaring tiduran gitu ya. Nggak boleh ya. Kecuali kalau ada udzur tidak bisa duduk. Kemudian yang ke-13 at-taslim liqaul salam. Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah, yaitu seorang mengucapkan ke arah kanannya Assalamualaikum warahmatullah, wa an yasarihi, dan ke arah kirinya Assalamualaikum warahmatullah. Ini rukun yang ke-13, mengucapkan salam. Tapi nanti sebenarnya ada perincian macam-macam ucapan salam. Ada yang seperti ini tadi, ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri juga sama. Nanti ada yang lain. Yang pertama ke kanan ada wabarakatuhunya, ke kiri ada wabarakatuhunya. Yang paling panjang itu ya. Kemudian yang kedua agak lebih pendek dari yang pertama. Yang ke kanan pakai wabarakatuh, yang ke kiri enggak pakai, alias Assalamualaikum warahmatullah saja. Atau yang keempat lebih pendek dari ini, ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri lebih pendek Assalamualaikum.
Itu yang keempat. Yang kelima, sekali saja salamnya ke arah kanan. Assalamualaikum. Itu kadar minimal salam yang dianggap rukun, yaitu salam yang ke arah kanan saja. Adapun salam yang ke arah kiri, kalau misalkan salamnya 2 kali, maka dihukumi sunnah saja. Faedah mengetahui ini, misalkan kondisi Bapak Ibu sekalian lagi dalam kondisi makmum ya, atau imam, mungkin ya agak sedikit pengen kentut, kemudian dia salam ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau ke kiri kentut, mau ke kiri, mau salam ke kiri kentut. Ini gimana hukum sholatnya? Gimana kalau mempertimbangkan yang kanan rukun, yang kiri sunnah? Maka sah, maka sholatnya dianggap sah karena rukunnya sudah terpenuhi, salam ke arah kanan. Adapun salam ke arah kiri hanya hukumnya sunnah saja. Wallahu ta'ala alam. Ada yang pernah seperti ini? Mungkin ya, mungkin ada. Jangan-jangan Ustaz tahu. Enggak, saya belum pernah. Kemudian yang ke-14 yang terakhir, tartibul arkan ala ma taqaddama bayanuhu. Urut dilakukan rukun dari awal sebagaimana dijelaskan dari awal tadi, tidak boleh diloncat-loncati. Sebagaimana Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, dan juga beliau mengajarkan orang yang jelek sholatnya dengan lafaz summa, kemudian ini, summa, kemudian ini, kemudian ini. Jadi ini menunjukkan urutan. Jadi nggak boleh satu dengan yang lainnya mendahului, harus sesuai urutan yang disampaikan tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini ma'asyiral muslimin wa muslimat, barakallahu fikum. Sedikit yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang rukun-rukun di dalam sholat. Masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Kalau ada yang ditanyakan dari penyampaian tadi dipersilahkan. Kalau misalkan kurang jelas yang tadi disampaikan, monggo. Sedikit tambahan ya tentang salam ini. Meskipun yang wajib itu, yang rukun itu salam ke arah kanan dan ke arah kiri sunnah, tapi kalau dalam kondisi sholat berjamaah, kemudian kita dalam kondisi masbuk, pengen nembel rakaat kekurangan kita berdiri setelah salam, maka harus tunggu salam terakhir yang dilakukan imam. Karena kita kondisinya masih ngikut imam. Imam belum selesai, jangan berdiri. Kalau misalkan imam salamnya 2 kali. Kalau imam salamnya sekali, kok salam kedua ditunggu-tunggu enggak bunyi, berarti cuma sekali tok dia, kita segera berdiri enggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu imam ini biasanya salamnya 2 kali, pas salam ke arah kanan jangan langsung berdiri. Meskipun bagi imam itu sudah selesai, tapi bagi kita masih ngikut si imam. Imamnya masih melakukan sunnah salam yang kedua. Ini tambahan ya bagi yang masbuk. Penting ini bagi yang biasa masbuk. Jangan berdiri nembel rakaat yang kurang kecuali setelah imam salam yang kedua. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu, semoga yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya, yaitu 2 bulan lagi, 2 pekan lagi, akan kita sambung ke wajiban dalam sholat seperti takbir perpindahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nanti kalau lupa Allahu Akbar, berarti dia tidak melakukan kewajiban.
nanti harus sujud sahwi, atau sami Allahu liman hamidah, atau ucapan Rabbana walakal hamdu. Ini kalau nggak dilakukan lupa nggak apa-apa, tapi nanti ditempel dengan sujud sahwi. Allah Ta'ala akan kita rinci 8 wajibat ini di pertemuan berikutnya. Kita akhiri ma'asyiral muslimin wal muslimat dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.